Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya punya bahan boxus. Ini masih di polybag. Ini saya dapat dari kios tanamannya Mas Cahya yang kemarin saya bikin videonya waktu repotting serut. Nah, rencana saya untuk boxus ini saya mau pindah ke pot plastik supaya programnya lebih enak, karena ini masih di polybag. Media tanamnya juga nanti mungkin akan saya ganti, jadi mau saya pindah ke pot plastik dulu, dan nanti mungkin akan saya pangkas juga. Ini agak terlalu tinggi, nanti sisa pangkasannya mungkin saya coba tancap karena katanya bisa di stack juga. Oke, ini saya bersihkan dulu, saya buang media tanamnya dulu. Oke, ini sudah saya bersihkan akarnya. Biasanya memang saya bersihkan semua tanahnya supaya saya tahu struktur akarnya seperti apa. Nah, ini sepertinya udah pernah dipotong, jadi mungkin salah satu keuntungan kalau kita beli dari memang pebonsai, jadi udah tahu nanti akar ini tetap akan kita potong juga, jadi sepertinya udah pernah dipotong kemudian ditanam lagi. Nah, ini juga kayaknya akan saya potong lagi, karena nanti kalau masuk ke pot, bayangan saya kalau masuk ke pot yang ceper nanti masih terlalu tinggi untuk ini, karena ada akar yang gede, mungkin saya potong. Oke, ini mau saya kurangi akarnya yang ini akar besar ini. Saya buang. Kemudian yang ini juga. Nah, ini saya buat akarnya rata supaya nanti kalau kita pakai pot ceper nggak terlalu tinggi juga, walaupun mungkin nanti katanya kayak boxus gini bagus ditonjolin akarnya juga. Jadi ini saya buat rata. Oke, ini udah saya potong. Nanti selanjutnya saya tanam, tapi ini saya rapikan dulu akarnya. Jadi usahakan kalau untuk bahan baru, misalnya mau dipindahin pot, sebaiknya akarnya juga dirapiin kalau ke sekeliling pohonnya, karena biasanya kalau kita lihat pohon di alam juga biasanya akarnya kan nyebar di sekeliling pohon, jadi nggak di satu arah aja. Jadi supaya sekalian diprogram arahnya kemana. Jadi usahakan akar keluar semua dari batang, dan jangan ada yang kalau bisa jangan saling silang atau nutupin akar yang lain. Jadi biasanya saya pakai kayak sumpit seperti ini, saya tarik-tarik keluar. Oke, saya kira udah cukup. Ini mau saya tanam. Ini potnya udah saya isi media separuh. Oke, saya kira di sini cukup.
akarnya disebar lagi kalau udah di media. Oke, jangan lupa pakai sumpit biar medianya masuk ke sela-sela akarnya. Sambil akarnya diatur arahnya. Ini media tanamnya juga saya pakai media tanam yang biasa saya pakai untuk jenis lain juga, tanah, pasir, sama pupuk kandang. Saya kira udah cukup. Pasirnya pakai pasir kali atau pasir bangunan biasa yang udah halus ya. Saya usahakan untuk media tanam sebaiknya agak halus, jangan ada batu atau kerikil yang agak gede. Oke, saya kira udah cukup. Oke, saya kira udah cukup. Nah, ini udah masuk di pot. Selanjutnya ini karena tadi saya mengurangi akarnya lumayan banyak dan menurut saya ini terlalu tinggi juga. Rencananya saya mau bikin mame atau kecil. Oke, ini selanjutnya saya pangkas. Saya potong tingginya. Sementara ini mungkin bagian yang ini saya pilih jadi depannya. Saya coba pangkas sini dulu. Oke. Nah, ini nanti mungkin bisa saya tarik ke sini supaya agak lebar. Yang ini
coba pangkas pendek aja ini. Oke, saya kira udah cukup. Segitu dulu. Jadi memang saya mau bikin kecil. Nanti tinggal nunggu ini tumbuh lagi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bonsai yang menarik. Sebelum videonya saya tutup, mungkin sedikit tips dari saya. Ada beberapa kali muncul pertanyaan teman-teman yang inbox saya di Facebook. Kadang bingung mau milih bahan itu sebaiknya yang mana. Jadi kemarin saya ditunjukin 2 foto ya. Kalau disuruh milih yang mana, saya tunjuk 1. Terus ya dia nanya lagi, yang satunya kejelekannya apa katanya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kejelekan, sebenarnya memang tumbuh seperti itu dari yang di atas. Jadi agak gimana kalau kita ngomong jelek. Jadi sebenarnya ketika kita lihat bahan bonsai, kalau saya pribadi ketika kita lihat bahan bonsai, harusnya kita udah punya bayangan nanti akan kita buat seperti apa. Jadi ketika ada yang bengkok turun ke bawah, oh kayaknya bisa dibuat model terjun atau cascade atau ketika dia lurus tinggi, oh itu mungkin bisa dibikin formal. Jadi kadang ada perasaan lucu ketika di teman-teman sering sekali di grup muncul foto bahan, nanya ini sebaiknya gimana atau ini sebaiknya gimana. Nah, yang susah itu sebenarnya kita yang jawab, karena harusnya yang punya bahan sendiri sebenarnya yang udah punya punya bayangan ketika dia beli atau ketika dia dongkel, harusnya udah punya bayangan sendiri. Oh ini nanti kayaknya bagus. Jadi kalau nggak punya bayangan, saya bilang mending nggak usah diambil atau nggak usah dibeli. Jadi harusnya udah punya bayangan sendiri. Nah nanti bisa nanya ke teman-teman ketika misalnya udah rimbun atau udah misalnya yang sebaiknya ditanyakan itu misalnya mungkin kalau memang nggak pernah ngawatin, ya gimana cara ngawatinnya, atau gimana cara ngarahin ranting, atau ketika udah dibentuk ini kurangnya gimana. Mungkin masih nggak masalah kalau ditanyain seperti itu. Tapi kalau ketika itu masih bahan, apalagi baru dongkel misalnya, terus udah minta dibuatin sketsa atau ditanyain nanti dia arahnya kemana. Nah itu yang menurut saya susah, karena kalau seperti kemarin saya ngobrol sama Mas Cahya di kiosnya, dia bilang itu bahan aja kan belum tentu hidup. Jadi ketika ada teman yang udah bikin sketsa, mungkin udah capek bikin sketsanya, ternyata bahannya nggak hidup, nah itu kan sayang juga gitu. Jadi nah ketika bahan itu pun udah tumbuh, udah rimbun misalnya, dari yang saya tahu, pengetahuan saya dan beberapa tanaman saya sendiri, ketika ide awalnya saya pengen seperti ini, tahu-tahu setelah di tengah jalan berubah, dimiringin, pokoknya intinya semua bisa berubah karena proses membuat bonsai itu panjang. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting pohonnya. Kalau bahasa Mas Cahya kemarin, pahami dulu karakter pohonnya, karakter media tanam yang dibutuhkan pohonnya, dia senangnya gimana, baru nanti mikirin bentuknya. Jadi proses itu sebenarnya panjang. Jadi kita harus pahami dulu pohonnya, maunya seperti apa, sukanya seperti apa, nggak sukanya seperti apa, penyakitnya apa. Jadi
mungkin itu sekedar saran dari saya aja, jadi mungkin buat pertimbangan teman-teman yang masih baru. Jadi ketika kita lihat bahan, harusnya kita udah punya bayangan nanti mau dibentuk seperti apa. Jadi kalau ketika teman-teman nanya ini bagusnya dibuat gimana, nah itu agak yang jawabnya yang susah. Jadi bukan masalah, karena masing-masing, ketika saya kemarin ada 2 foto yang tadi saya bilang, ada 2 foto, satu formal, satu agak miring. Nah saya ditanya yang mana, saya pilih yang formal. Alasan saya karena saya lagi nggak pengen bikin cascade itu banyak makan tempat ketika disusun di halaman saya. Jadi saya sekarang lagi nggak pengen bikin cascade, saya bilang. Jadi bukan masalah bahan yang itu jelek atau yang ini bagus, bukan. Jadi masing-masing orang punya pandangan sendiri ketika melihat bahan, ketika dikasih pilihan itu punya pandangan sendiri. Jadi mungkin itu aja tips dari saya dan bahan bonsai boxus saya. Semoga ini nanti ke depan bisa lebih baik lagi, dan kalau teman-teman mau lihat perkembangannya silahkan ikuti terus channel Belajar Bonsai, ikuti video-videonya. Dan buat yang baru pertama kali kesini, jangan lupa subscribe dan like videonya kalau teman-teman suka, share juga ke akun sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu di video Belajar Bonsai selanjutnya.